Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, berdasarkan informasi dari pihak sekolah bahwa pada hari ini, Rabu 21 September 2022, pembelajaran berlangsung dengan metode daring. Oleh karena itu, Ibu ingin memfasilitasi pembelajaran kalian, ya, khususnya pada pembelajaran matematika peminatan dengan menggunakan Google Classroom, dan Ibu juga menambahkan beberapa video yang dapat kalian saksikan untuk sebagai bahan untuk kalian belajar dan memahami konsep dasar dan sifat-sifat logaritma lanjutan. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa sifat-sifat logaritma. Kali ini kita atau Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai sifat-sifat lanjutan. Yang pertama, apabila ada A log B kali B log C, maka hasilnya adalah, ya, kita bisa melihat bahwa A dan B ini harus sama, ya, dan dalam operasi perkalian. Sehingga kita dapat sederhanakan bentuknya menjadi A log C. Ya, jadi perhatikan bahwa apabila ada A log B kali B log C, maka bentuknya dapat disederhanakan menjadi A log C. Baik, untuk memahami penerapan dari sifat logaritma yang satu ini, mari kita coba ke contoh soal. Ya. Contoh. Nah, contohnya, ya, ada soal seperti ini. Tentukan atau sederhanakanlah bentuk logaritma berikut ini. 2 log 27 kali 3 log 5. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi terlebih dahulu kedua bentuk logaritma ini yang dalam operasi perkalian. Nah, kita lihat bentuk 2 log 27. Apakah bisa kita sederhanakan bentuknya? Ya, tentu bisa ya, di mana 27 ini dapat kita jadikan bentuk eksponen 3 pangkat 3 ya. Jadi 3 pangkat 3 itu adalah 27. Sehingga kita tulis 2 log 3 pangkat 3 kali 3 log 5. Nah, mengapa langsung dikali 3 log 5? Karena 3 log 5 ini sudah dalam bentuk sederhana ya. Sudah sederhana bentuknya atau antara basisnya yaitu 3 dan 5 itu tidak bisa atau tidak dapat lagi disederhanakan bentuknya ke dalam bentuk eksponen. Nah, kemudian kita lihat pada bentuk 2 log 3 pangkat 3. Nah, 2 log 3 pangkat 3 dapat kita gunakan sifat apabila ada A log B pangkat N, maka hasilnya atau dapat kita buat bentuknya menjadi N kali A log B. Ya, jadi pangkat dari numerusnya ini ya, kita bawa ke depan, kemudian kali A log B. Sehingga, ya, 3 yang merupakan pangkat dari 3 sebagai numerus ini kita bawa ke depan. Jadi 3 kali 2 log 3 kali 3 log 5. Nah, kemudian apa yang harus kalian perhatikan? Nah, kalian perhatikan pada 2 log 3 numerusnya itu adalah 3. Sedangkan pada 3 log 5 basisnya itu 3. Nah, kemudian
terdapat operasi perkalian, sehingga kita dapat menggunakan sifat yang satu ini ya. Sehingga menjadi 3 kali 2 log 5. Ya, selesai. Karena lihat, tersisa 2 log 5. Atau dalam bahasa sederhananya, 3 ini dapat kita hilangkan. Ya, dengan catatan dalam operasi perkalian ya. Hanya berlaku pada operasi perkalian. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan anak-anak nanti tanyakan pada Google Classroom ya, di-upload pertanyaannya atau bisa menanyakan dengan cara atau melalui WhatsApp group Matematika Peminatan kelas 10 IPA 9. Baik, Ibu akan lanjutkan ke sifat yang selanjutnya. Nah, untuk sifat selanjutnya, yakni apabila terdapat bentuk eksponen yaitu A. A ini adalah sebagai basis ya dalam eksponen. Kemudian pangkatnya ini merupakan bentuk logaritma. Jadi A pangkat A log B. Nah, maka dapat kita sederhanakan bentuknya atau sifatnya menjadi B. Ya, dengan catatan A ya sebagai basis dalam eksponen ini sama dengan basis pada pangkatnya, ya, basis pada bentuk logaritma. Kalau sama, maka kita dapat langsung buat bentuk sederhananya jadi B atau numerusnya saja ya. Nah, mari kita lihat contoh penerapannya. Ibu tulis di sebelahnya. Contoh. Contoh. Apabila ya, terdapat soal, tentukanlah hasil atau bentuk sederhana dari 2 pangkat 2 log 5. Tentu hasilnya adalah 5 ya anak-anak. Kenapa begitu? Nah, karena kita lihat basis dalam bentuk eksponen ini atau 2 itu sudah sama dengan basis dalam bentuk logaritma sebagai pangkatnya. Nah, karena sudah sama, maka dapat kita jawab dengan numerus dari pangkatnya. Ya. Baik, untuk sifat yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama seperti sebelumnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa upload pertanyaan kalian atau bisa tanya melalui WhatsApp group. Nah, selanjutnya akan Ibu lanjutkan pada sifat yang berikutnya. Untuk sifat yang berikutnya, ini adalah sifat yang cukup sering kita gunakan ya, yaitu apabila ada bentuk logaritma A log A pangkat N, ya, maka kita dapat buat menjadi N kali A log A. Di mana kita ketahui bahwa A log A ya, sebelumnya A log A itu sama dengan 1. Sehingga N kali 1 sama dengan N. Nah, untuk memahami penerapan ini, mari kita coba contoh soalnya. Namun, Ibu yakin ya, anak-anak sudah sering menggunakan sifat ini sejak atau saat kita membahas sifat-sifat logaritma pada pertemuan minggu lalu. Nah, contoh ya.
apabila terdapat soal, tentukanlah bentuk sederhana dari 3 log 27. Pada bentuk ini, atau pada persoalan ini, kita identifikasi adakah antara basis maupun numerusnya yang dapat kita sederhanakan? Ya, ada ya, yaitu 27. 27 dapat kita sederhanakan menjadi bentuk eksponen 3 pangkat 3. Sehingga kita tulis 3 log 3 pangkat 3. Kemudian kita bawa 3 ini ya, yang sebagai pangkat dari numerusnya itu ke depan, jadi 3 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu adalah 1 karena basis dan numerusnya sama. Sehingga 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk sifat yang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah dapatkah kalian pahami? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan pada grup WhatsApp. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada sifat yang berikutnya. Untuk sifat yang berikutnya, apabila terdapat sifat A log. Nah, numerusnya berupa pecahan ya. Jadi B per C. Maka dapat juga kita sederhanakan bentuknya menjadi negatif A log. Nah, kita balik C per B. Yang awalnya numerusnya itu B per C, di mana B itu sebagai pembilang dan C itu sebagai penyebut. Sekarang C-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Dengan catatan terdapat tanda negatif di depannya ya. Jadi negatif A log C per B. Untuk memahami sifat ini, mari kita coba contoh soal ya. Contoh. Contohnya adalah semisal sederhanakanlah atau manakah bentuk, atau kita bisa buatlah bentuk lain dari 2 log 3 per 5. Nah, bentuk lain dari 2 log 3 per 5 ini adalah kita bisa gunakan sifat yang ini, yaitu dengan negatif 2, ya basisnya tetap sama ya, sama-sama 2, log, ya. Nah, sekarang kita balik, numerusnya kita balik jadi 5 per 3. Nah, selain dijadikan bentuk negatif 2 log 5 per 3, kita juga bisa mengubah bentuk 2 log 3 per 5 ini dengan sifat keempat yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu apabila terdapat 2 log B per C atau A log B per C, maka dapat kita jadikan, atau Ibu tuliskan saja ya, A log B per C, maka kita dapat buat menjadi A log B kurang A log C. Nah, sehingga di sini kita juga dapat buat atau bentuk lain dari 2 log 3 per 5 itu adalah 2 log 3 kurang 2 log 5. Ya, jadi bisa bentuk lainnya yaitu negatif 2 log 5 per 3 atau 2 log 3 kurang 2 log 5. Nah, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Jika belum, ingat ya sama seperti sebelumnya bisa ditanyakan. Anak-anak jangan malu bertanya, karena kalau kalian malu bertanya nanti sesat di jalan ya.
Lalu mari kita lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Selanjutnya, apabila terdapat sifat atau bentuk A log B, ya, dapat juga kita ubah bentuknya menjadi 1 per B log A. Ya, yang mulanya B itu sebagai numerus di sini, B sekarang menjadi basis. Yang mulanya A menjadi basis, sekarang menjadi numerus. Ya, jadi A log B dapat juga kita jadikan bentuk 1 per B log A. Mari kita coba contoh soalnya ya untuk penerapan sifat yang ini. Contoh, misal 2 log 5 itu sama dengan X. Maka nilai dari 5 log 4 adalah, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Yaitu kita bergerak dari soal ya. Soalnya yaitu 5 log 4. Nah, kemudian kita lihat apakah 5 ya sebagai basis dan 4 sebagai numerus masih dapat disederhanakan bentuknya ke dalam bentuk eksponen? Masih ya, yaitu 4 dapat kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Hingga kita buat sama dengan 5 log 2 pangkat 2. Lalu sama seperti sebelumnya, kita gunakan sifat apabila ada A log B pangkat N, kita jadikan N kali A log B. Nah, maka 2 sebagai pangkat dari numerusnya kita bawa ke depan. Jadi 2 kali 5 log 2. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini anak-anak? Tentu belum ya, karena kita belum menerapkan atau menggunakan informasi pada soal di mana 2 log 5 sama dengan X. Sedangkan yang baru kita miliki adalah 5 log 2. Bagaimanakah caranya agar 5 log 2 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 log 5? Jadi caranya adalah kita menggunakan sifat yang ini. Sehingga kita ubah bentuknya dengan 2 ya, kali 1 per 2 log 5. Ya, jadi yang 5 awalnya menjadi basis, sekarang menjadi numerus. Dan 2 yang awalnya menjadi numerus menjadi basis. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal substitusi atau ganti 2 log 5 seperti informasi pada soal, yaitu sama dengan X. Sehingga 2 kali 1 per X sama dengan 2 per X. Selesai. Ya. Nah, bagaimana untuk sifat yang ini? Apakah dapat kalian pahami? Jika memang ada pertanyaan, silahkan anak-anak tanyakan. Ya, tapi Ibu harap kalian bisa memahami pemaparan Ibu sampai sifat yang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke sifat yang selanjutnya. Ya, di sifat berikutnya Ibu buat atau bagi 2 saja ya. Karena sifat berikutnya ini berkaitan. Nah, jadi misalkan terdapat bentuk A pangkat M ya, log B pangkat N, maka dapat kita
buat ya, ubah bentuknya menjadi A log B pangkat. Nah, perhatikan anak-anak, N per M. Ya, jadi N atau pangkat dari numerusnya itu menjadi pembilang ya, pembilang, dan M ini merupakan pangkat dari basisnya menjadi penyebut. Ya. Nah, kemudian dapat juga kita gunakan sifat yang sebelumnya tadi. Apabila ada A log B pangkat M, maka pangkat dari numerusnya ini kita bawa ke depan. Jadi N per M kali A log B ya. Nah, kita coba contoh soal ya. Contohnya, apabila ada 49 log 125, nah, maka berapakah bentuk sederhana dari 49 log 125? Nah, jadi bentuk sederhana dari 49 log 125 itu adalah sama seperti sebelumnya, kita identifikasi terlebih dahulu antara basis yaitu 49 dan numerus yaitu 125. Apakah bisa kita jadikan bentuk sederhana? Bisa ya, karena 49 itu adalah atau bentuk eksponennya 7 pangkat 2. Sedangkan 125 itu bentuk eksponennya 5 pangkat 3. Ya, sudah kita tulis terlebih dahulu, jadi 7 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Sehingga kita terapkan sifat yang ini menjadi 7 log 5 pangkat 3 per 2. Ingat ya, pangkat 3 baru per 2. Sebentar ya, Ibu charger terlebih dahulu. Baik. Nah, jika sudah seperti ini, maka dapat kita bawa pangkat dari numerus jadi yaitu 3 per 2 ke depan. Sehingga 3 per 2 kali 7 log 5. Ya, jadi selesai. Karena 7 log 5 sudah tidak dapat kita sederhanakan lagi bentuknya. Baik, hal ini berkaitan dengan bentuk atau sifat yang selanjutnya, sifat logaritma. Ya, apabila ada A pangkat M log B pangkat M, ya. Jadi anak-anak bisa perhatikan di sini pangkat dari basisnya itu sama dengan pangkat dari numerusnya, jadi sama-sama M. Ya. Maka dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi A log B. Nah, hal ini berasal dari sifat yang ini, yaitu A log B pangkat M per M, ya, di mana M yang sebagai pembilang ini merupakan pangkat dari numerusnya dan M yang sebagai penyebut ini merupakan pangkat dari basisnya. Nah, kemudian kita bawa pangkat dari numerusnya ini atau M per M kali A log B. Ya, nah kita ketahui bahwa M per M itu adalah 1, sehingga menyisakan A log B. Ya, ini adalah pembuktian bahwa apabila ada bentuk A pangkat M log B pangkat M, maka dapat disederhanakan bentuknya menjadi A log B. A log B. Kita coba ke contoh. Contohnya apabila atau sederhanakanlah bentuk logaritma 36 log 49 sama dengan 36 sebagai basis dan 49 sebagai numerus dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk eksponen, yakni 36 itu merupakan 6 pangkat 2. Log 49 itu merupakan 7 pangkat 2.
Jadi anak-anak silahkan dihafalkan kembali bilangan-bilangan eksponen tersebut ya, seperti 2 pangkat 3 itu berapa, 7 pangkat 2 itu berapa, agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal logaritma nantinya ya. Nah, kemudian karena kita sudah lihat bahwa pangkat dari basisnya itu sudah sama dengan pangkat dari numerusnya. Sehingga kita dapat sederhanakan bentuknya menjadi 6 log 7. Ya, selesai. Karena 6 log 7 ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Baik, untuk kedua sifat ini, apakah bisa dipahami? Jika belum, silahkan anak-anak bertanya ya. Jangan malu bertanya. Nah, jika sudah dapat kita pahami, jika sudah dapat anak-anak pahami, saat ini Ibu akan lanjutkan ke sifat yang terakhir ya. Nah, jadi sifat yang terakhir yaitu sifat yang terakhir ini adalah kolaborasi antara bentuk eksponen dengan bentuk logaritma. Jadi apabila terdapat bentuk eksponen seperti ini, jadi A pangkat M, kemudian pangkatnya itu adalah bentuk logaritma, yaitu A pangkat N log B pangkat C, maka kita dapat sederhanakan bentuknya menjadi C pangkat M per N ya. Jadi C atau pangkat dari numerus dari pangkat bentuk eksponen ini, pangkat M ini merupakan pangkat dari basis dalam bentuk eksponen ini ya, per N ini merupakan pangkat dari basis dari pangkat bentuk eksponen ya. Jadi penyebutannya cukup rumit, tapi kalian bisa lihat pada bentuknya langsung ya. Jadi C, ini adalah C ya. Kemudian ini M merupakan pangkat yang di sini, kemudian N ini merupakan pangkat yang di sini. Ya. Nah, untuk memahami penerapan sifat yang ini, mari kita coba ke contoh soalnya. Ya, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa syarat dari sifat ini adalah kalian harus lihat bahwa A yang merupakan basis pada bentuk eksponen ini sama dengan A atau basis pada bentuk logaritma pangkatnya ya. Jadi A di sini harus sama dengan A yang di sini. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Contoh. Nah, apabila terdapat persoalan seperti ini, sederhanakanlah bentuk logaritma atau bentuk eksponen berikut ini. 8 pangkat 4 log 9. Nah, ini merupakan bentuk eksponen karena 8 ini merupakan basis pada bentuk eksponen, sedangkan 4 log 9 merupakan pangkat atau eksponen dari bentuk eksponen. Namun pangkatnya berbentuk bentuk logaritma ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita lihat dari angka 8, 4 maupun 9 ini apakah bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi bentuk eksponen? Ya, tentu bisa ya. 8 kita dapat jadikan 2 pangkat 3. Kemudian 4 ya, jadi pangkat 4-nya itu kita dapat sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 log 9-nya menjadi 3 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan, nah kita lihat sekarang karena 2 ya, yang sebagai basis pada bentuk eksponen ini sudah sama dengan 2 atau basis pada bentuk logaritma dari pangkatnya. Karena sudah sama, maka kita dapat terapkan sifat yang ini, sehingga bentuknya dapat kita sederhanakan menjadi C
C itu adalah pangkat dari numerus dari pangkat bentuk eksponen ini, sehingga 2 pangkat M, ya. M-nya itu merupakan pangkat dari basis bentuk eksponen ini, yaitu 3 per N. Nah, N ini merupakan pangkat dari basis dari pangkat bentuk eksponen. Jadi 2. Ya, jadi pangkat dari 2 ini. Pangkat dari 2 ini adalah 2 juga. Nah, apakah sudah selesai? Ya, sudah. Namun, kita juga dapat jadikan 2 pangkat 3 per 2 ini disederhanakan menjadi bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan akar. Nah, bagaimana? Jadi ingat sifat berikut ini. Apabila terdapat bentuk A pangkat M per N itu berasal dari akar atau dapat juga diubah bentuknya menjadi akar kuadrat. Maaf, jadi di sini akar A pangkat M dengan derajat N ya. Jadi derajatnya ini atau N-nya ini merupakan derajat, sedangkan M ini merupakan pangkat dari A. Jadi kalau semisal terdapat A pangkat 1 per 2, maka sama dengan akar atau akar kuadrat 2, akar kuadrat A pangkat 1 ya. Jadi satunya itu tidak ditulis biasanya atau akar A seperti itu saja ya. Nah, berarti untuk 2 pangkat 3 per 2 dapat kita jadikan bentuk atau bilangan irasional akar kuadrat ya, karena di sini 2 kan penyebutnya menjadi derajat pada akarnya. Kemudian di sini 2 ya. 2 pangkat 3 ya, atau akar kuadrat 2 pangkat 3. Selesai. Baik anak-anak, demikian tadi pemaparan Ibu terkait lanjutan sifat-sifat logaritma yang belum kita pelajari di kelas. Sama seperti sebelum-sebelumnya, apabila terdapat hal-hal yang belum anak-anak pahami atau ada yang ingin anak-anak tanyakan, silahkan anak-anak sampaikan atau upload pernyataan pada Google Classroom. Nah, kemudian semisal ada anak-anak lainnya yang ingin menjawab pertanyaan temannya, sangat dipersilahkan. Atau nanti akan Ibu bantu jawab atau luruskan jika masih terdapat kekeliruan. Jadi, jangan pernah takut salah ya anak-anak. Nah, demikian tadi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada Google Classroom maupun WhatsApp Group. Terima kasih.